Salam, saya Dr. Wilda. Kali ini kita akan kuliah tentang mekanisme kerja dan resistensi antibiotik. Kata bakunya sebenarnya resistansi ya, cuma kita kadang-kadang sering menyebut resistensi. Oke, kita lanjut. Tujuan belajar adalah untuk mengenal dulu penggolongan antibiotik, lalu memahami mekanisme kerja dari antibiotik tersebut, kemudian memahami mekanisme terjadinya resistensi, kemudian mengetahui beberapa uji kepekaan antibiotik. Ini outline untuk kuliah ini. Oke, sebagai pendahuluan, kita sering mendengar antimikroba ya. Antimikroba adalah bahan atau obat yang dapat membunuh mikroorganisme dan atau menghentikan pertumbuhannya. Antimikroba ini ada banyak menurut mikroorganismenya, ada antibiotik yang menghambat atau menghentikan pertumbuhan bakteri, kemudian ada antivirus, anti jamur, anti parasit. Anti parasit sendiri bisa dibagi lagi ya, anti malaria, obat cacing, dan sebagainya. Sifat yang diinginkan dari antibiotik itu ada beberapa. Yang pertama adalah toksisitas selektif, artinya dia hanya menargetkan sel patogennya, tidak mengintervensi atau tidak merusak sel host atau sel orang yang diinfeksi. Kemudian bersifat bakterisidal, artinya kerusakannya, kematiannya itu irreversible. Kemudian tidak menyebabkan resistensi, tidak menyebabkan alergi, tidak menimbulkan efek samping yang merugikan, tetap aktif dalam plasma, cairan tubuh, eksudat, dan sebagainya. Kemudian larut dalam air dan stabil, sebagaimana kita tahu bahwa tubuh manusia itu sebagian besar tersusun oleh air ya. Kemudian cepat mencapai level bakterisidal dalam tubuh dan bertahan untuk jangka waktu yang lama, sehingga pemberiannya tidak perlu terlalu sering. Kemudian memiliki spektrum yang luas. Spektrum itu artinya dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri gram positif, gram negatif, bakteri atipik, termasuk juga mungkin bakteri anaerob, bahkan ada beberapa antibiotik yang memiliki aktivitas anti plasmodium misalnya ya. Jadi semakin banyak yang bisa dihambat, itu spektrumnya semakin luas. Sumber antibiotik itu bisa disintesis secara kimia maupun diisolasi dari mikroba, seperti antibiotik yang ditemukan pertama itu ya, penisilin, diisolasi dari jamur penicillium, di mana dengan konsentrasi yang rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang lainnya. Oke, ini penggolongan antibiotik. Untuk memudahkan belajar, antibiotik itu dapat kita bagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama, antibiotik golongan beta-laktam, di mana strukturnya dia memiliki cincin beta-laktam ya. Kelompok ini terdiri atas penisilin yang nanti terbagi lagi, kemudian ada beta-laktam yang dikombinasikan dengan beta-laktamase inhibitor. Nah, jadi ada bakteri yang menghasilkan enzim yang dapat merusak cincin beta-laktam yang dimiliki oleh antibiotik. Nama enzim tersebut enzim beta-laktamase. Jadi seperti antibiotik ampicillin, sulbactam, amoxicillin, clavulanat. Yang antibiotiknya itu adalah ampicillin dan amoxicillin. Sedangkan sulbactam dan clavulanat tersebut merupakan inhibitor enzim beta-laktamase yang dihasilkan oleh bakteri untuk merusak cincin beta-laktam pada antibiotik. Ada lagi seperti cefoperazone sulbactam, ya, piperacillin tazobactam. Jadi ada banyak juga yang antibiotik kombinasi ini. Kemudian ada Cefem, parenteral dan oral, ada monobactam, ini antibiotiknya Astreonam, kemudian ada Penem seperti carbapenem. Ya, di luar kelompok pertama, antibiotik yang lain semuanya masuk ke kelompok kedua, yaitu antibiotik non-beta-laktam. Nah, yang kelompok pertama tadi semua bekerja merusak dinding sel ya. Jadi semuanya bersifat bakterisidal. Pada kelompok kedua ini ada beberapa antibiotik yang bersifat bakteriostatik, artinya dia hanya menghentikan metabolisme
mikroba, jadi tidak membunuh. Ini yang saya merah-merahkan ya. Nah, bedanya kalau bakterisidal itu kerusakannya irreversible, jadi bakterinya mati ya. Kalau bakteriostatik, dia menghambat pertumbuhan dan multiplikasi sel. Namun, sifatnya itu reversible. Kalau paparan antibiotiknya sudah hilang, bakteri dapat bertumbuh kembali. Ini contoh antibiotiknya ya. Ada beberapa misalnya clindamycin itu ya pada dosis yang lebih tinggi dapat menimbulkan efek bakterisidal juga. Jadi beberapa yang bakteriostatik ini jika dosisnya dinaikkan sifatnya menjadi bakterisidal. Nah, kemudian ada antibiotik time dependent, ada yang concentration atau dose dependent. Ini contoh-contohnya. Nah, yang time dependent supaya lebih efektif aktivitasnya untuk menghambat atau membunuh mikroba, antibiotik yang time dependent itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Paparannya itu harus lebih lama ya. Konsentrasi di dalam plasma harus lebih tinggi dari MIC. Dari pada jangka waktu yang lama. Jadi asal dosisnya sudah mau turun, masuk dosis selanjutnya, mau turun lagi, masuk dosis selanjutnya. Sehingga PAE ini tidak terlalu lebar. Kalau PAE ini terlalu lebar dapat menimbulkan resistensi ya. Kumannya itu akan membuat dirinya menjadi resisten. Selanjutnya yang dose dependent atau concentration dependent itu konsentrasinya harus tinggi. Semakin tinggi dosisnya itu semakin bagus. Pemberiannya tidak perlu terlalu sering seperti antibiotik yang time dependent. Ini adalah struktur sel bakteri ya secara umum, walaupun kita harus tahu juga ada perbedaan dinding sel ya antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ini ada bakteri beberapa yang punya kapsul ya. Kemudian yang biru ini cell wall, kemudian ada cytoplasmic membrane, kemudian ada ribosom. Beberapa antibiotik bekerja pada ribosom ini. Ribosom terdiri atas 2 subunit ya. Kalau pada bakteri itu 70S, ada subunit 50, ada subunit 30. Jadi bukan penjumlahan. S ini adalah Squaberg ya. Kemudian ini adalah cadangan bahan makanan ya seperti granula metakromatik yang dimiliki oleh beberapa bakteri. Ini ada pili, ada flagel, dan ada outer membran ini yang hanya dimiliki oleh bakteri gram negatif. Kita masuk ke mekanisme kerja antibiotik. Ada 5 di sini. Yang pertama mempengaruhi sintesis dinding sel, membran sel, menghambat sintesis protein, mengganggu DNA, dan antagonis metabolik. Yang pertama mempengaruhi dinding sel. Nah, di sini sebagai contoh ada penisilin dan cefalosporin yang merupakan antibiotik beta-laktam. Keduanya akan berikatan dan menghambat enzim transpeptidase yang diperlukan untuk sintesis peptidoglikan, sehingga dinding sel tidak dapat terbentuk dan sel itu akan lisis. Ya, sel akan mati. Nah, itu yang kedua mempengaruhi fungsi membran plasma. Di sini contohnya ada antibiotik polymyxin dan ini ada anti jamur polyen yang berikatan pada fosfatidil etanolamin ya. Kemudian merusak membran sel. Kalau yang polyen ini berikatan pada sterol sehingga sel menjadi bocor kemudian menimbulkan efek bakterisidal. Oke, selanjutnya menghambat sintesis protein. Di sini terjadi di ribosom ya. Jadi setelah ditranskripsi, RNA akan ke ribosom untuk melakukan translasi. Nah, ada antibiotik yang bekerja pada ribosom 30S, ada yang di 50S. Ini contoh-contoh antibiotiknya, sehingga protein tidak dapat terbentuk, pertumbuhan sel terhambat, dan sel tidak bisa berproliferasi atau bermultiplikasi. Nah, kemudian ada juga antibiotik yang mengganggu fungsi DNA. Di sini contohnya yang sering kita dengar mungkin rifampicin dan quinolone ya. Nah, rifampicin ini akan menghambat enzim DNA dependent RNA polymerase sehingga DNA tidak dapat ditranskripsi menjadi RNA. Sintesis protein tidak dapat terjadi ya.
Kemudian kalau quinolon ini dia menghambat enzim DNA girase yang berfungsi untuk mengurai kekusutan DNA supaya bisa ditranskripsi dan seterusnya ditranslasi. Jadi di sini tidak bisa terjadi sintesis protein pada akhirnya ya. Oke, ini yang terakhir cara kerja sebagai antagonis metabolik. Kita tahu bahwa DNA itu membutuhkan asam folat ya untuk pembentukannya yang menggunakan substrat para amino benzoik acid. Nah, di sini ada sulfonamid yang merupakan analog molekulnya dengan PABA ini sehingga sulfonamid menggantikan tempatnya PABA sehingga asam folat tidak dapat dimetabolisme, selanjutnya tidak dapat terjadi pembentukan DNA. Jadi selnya terhambat ya, metabolismenya nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkembang. Oke, jadi itu adalah mekanisme kerja dari antibiotik. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi secara skematis kita dapat melihat di sini cara kerja antibiotik secara keseluruhan ya. Dari sintesis asam folat untuk pembentukan DNA yang dihambat oleh sulfonamid dan trimetoprim ya. Kemudian ada yang bekerja untuk menghambat transkripsi. Di sini ada quinolon dan rifampisin. Ya, selanjutnya ada yang bekerja pada ribosom. Yang kita tahu ribosom adalah tempat terjadinya translasi atau pembentukan asam amino. Nah, di sini ada beberapa antibiotik juga. Ya, selanjutnya protein tidak dapat terbentuk. Kita tahu protein selanjutnya akan diperlukan seperti untuk membentuk organel-organel ya, termasuk juga di situ sel membran. Sel membran ini yang selanjutnya dapat dihambat pembentukannya oleh polimiksin dan struktur bakteri paling luar adalah sel wall ya. Yang kalau pada bakteri gram positif itu sangat dominan unsur peptidoglikannya, pembentukan peptidoglikan akan dihambat oleh antibiotik golongan beta-laktam. Nah, sehingga sel akan mati. Jadi ini secara umum kita dapat melihat pada skema ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke outline yang ketiga, resistensi antibiotik. Resistensi adalah kemampuan untuk terus tumbuh meskipun terpapar antibiotik yang diberikan untuk menghambat pertumbuhan mereka. Jadi tidak ada respon ya. Akibatnya pasien dengan perawatan standar nggak cukup. Harus diberikan antibiotik lini yang lebih tinggi. Infeksinya terus berlanjut dan dapat menyebar ke orang lain. Bisa ditransmisikan ke lingkungan rumah sakit. Ya, jadi akan sangat merugikan kalau ada resistensi antibiotik. Oke, ini adalah sejarahnya resistensi antibiotik ya. Kita tahu bahwa dulu sekitar tahun 40-an ini ditemukan antibiotik penisilin. Semua klinisi itu sangat gembira ya karena menyangka wah penyakit infeksi bukan masalah lagi. Namun ternyata setelah itu ada masalah yang lebih besar yaitu munculnya resistensi. Jadi kuman-kuman ini berevolusi membentuk resistensi terhadap antibiotik. Ini adalah masa-masa awal saat antibiotik banyak ditemukan ya. Selanjutnya sekitar tahun 60-an sampai 90-an itu adalah era keemasannya penggunaan antibiotik. Tidak ada isu resistensi di sini ya, tidak separah sekarang. Nah, kita saat ini masuk ke era of antibiotic resistant. Nah, di sini udah menimbulkan masalah sebenarnya. Dokter-dokter yang melakukan operasi sukses ya, tapi kemudian operasinya ada infeksi ya setelah operasi oleh kuman yang kebal dengan antibiotik. Jadi terakhir ya mungkin pasiennya meninggal, memerlukan perawatan yang lebih lama ya. Jadi secanggih apapun prosedurnya, prosedur operasinya, jika pada akhirnya terinfeksi oleh kuman MDRU ini, ya pasien mungkin tidak tertolong ya, atau membutuhkan perawatan yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya diramalkan suatu saat setelah era sekarang ini akan ada
post antibiotik era, di mana antibiotik tidak dapat dipakai lagi. Penyakit infeksi tidak akan responsif terhadap antibiotik. Misalnya kita sakit gigi, ya, tidak ada antibiotik yang dapat membunuh kuman penyebab infeksi gigi tersebut, sehingga sakit gigi akhirnya berujung sepsis, berujung shock septik, berujung kematian. Ya, kita nggak tahu ya sekarang kita sudah sampai di mana. Nah, kita bisa lihat di skema ini pada awal-awalnya saat ditemukan hingga munculnya resistensi, itu periodenya lama ya, bertahun-tahun baru muncul resisten. Nah, pada saat sekarang ini mulai tahun berapa ini? 90-an ke atas. Nah, di kemunculan resistensi itu yang cepat sekali. Levofloxacin diperkenalkan sekitar tahun 96 ya. Nah, pada tahun tersebut juga langsung dilaporkan sudah ada resistensinya. Linezolid tahun 2000 ya, 2001 sudah ada laporan resistensi. Nah, ceftaroline ini 2010, 2011 sudah ada laporan resistensi. Nah, jadi pabrik-pabrik yang bekerja untuk menemukan antibiotik yang baru juga sudah mulai putus asa. Waduh, mereka bekerja dengan waktu yang cukup lama, kemudian mengintroduce antibiotik tersebut untuk dipakai, namun dalam waktu singkat dapat menimbulkan resistensi. Jadi usaha mereka mengecewakan gitu ya. Waktu yang dibutuhkan untuk produksi antibiotiknya lama, tapi resistensi yang terbentuk itu sangat cepat. Nah, ini agak mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, sekarang adalah pembagian resistensi. Apa saja sih resistensi itu? Nah, ada beberapa ya, resistensi mikroba terhadap antibiotik. Yang pertama ada intrinsic resisten. Intrinsic resisten ini artinya si bakteri ini memang dari sononya ya, sudah resisten terhadap antibiotik tertentu. Jadi itu sudah memang diciptakan dengan kondisi yang seperti itu. Kemudian ada resistensi yang didapat. Resistensi yang didapat ini misalnya begini, jadi pada awalnya bakteri tersebut dia sensitif ya atau peka dengan antibiotik tertentu. Kita sebut aja misalnya E. coli dengan ampicillin. Nah, karena sering dipapar terus dengan ampicillin atau dosisnya juga tidak di atas MIC, kurang ya, maka si bakteri tersebut masih hidup, dapat bermetabolisme dengan membentuk kekebalan terhadap ampicillin. Jadi karena sering dipapar akhirnya dia resisten gitu. Oke, kemudian ada resistensi klinis atau adaptif. Nah, ini jika bakterinya contohnya pada kasus biofilm ya, bakterinya sebenarnya sensitif, cuma dia membentuk biofilm dengan matrik ekstraseluler yang tidak dapat ditembus oleh antibiotik. Jadi dia berlindung dari paparan antibiotik atau hostnya yang tidak kompatibel ya, yang kita sebut dengan resistensi klinis. Jadi antibiotik itu kadang-kadang membutuhkan kondisi tertentu dengan albumin yang cukup, gizi yang baik supaya dapat bekerja dengan baik ya. Atau pasiennya asidosis, di mana antibiotiknya tidak dapat bekerja dengan baik. Dengan kondisi yang jelek, kinerja antibiotik itu juga dapat menurun. Jadi pasiennya itu harus diperbaiki dulu, seperti HB ya, harus dikoreksi hemoglobin, albumin, elektrolit supaya antibiotik itu dapat bekerja dengan baik. Oke, ini adalah seleksi yang sering kita sebut dengan selection pressure. Ini bagaimana sih munculnya strain resisten pada tubuh ya. Jadi awalnya mikrobiota itu kan ada yang sensitif, yang biru-biru ini, kemudian ada yang resisten, strain resisten yang merah-merah. Kemudian jika dipaparkan antibiotik, maka yang biru-biru ini akan mati. Sehingga strain resisten akan tetap bertahan dan semakin banyak. Sehingga tubuh kita akan didominasi oleh strain resisten ini, di mana sifat resisten dapat didonorkan oleh bakteri ini ke bakteri-bakteri yang belum menjadi resisten. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana resistensi antibiotik ini dapat
tersebar ya. Misalnya ini dari pasien rumah sakit, pasiennya pulang, bisa membawa pulang kuman resisten itu ke komunitas. Kemudian ini dari peternakan ya, di mana hewan-hewan ini mendapatkan antibiotik sebagai suplemen makanannya dan terjadilah seleksi di dalam tubuhnya. Dan kemudian bakteri-bakteri resisten ini dapat menyebar ke manusia. Oke, kita lanjut ke outline yang ketiga. Mekanisme resistensi antibiotik. Jadi di sini ada beberapa cara. Yang pertama, penurunan permeabilitas sel. Yang kedua adalah inaktivasi enzim. Selanjutnya modifikasi reseptor dan pembentukan jalur resisten. Nah, secara skematis kita bisa lihat di sini yang pertama drug efflux pump, jadi antibiotiknya tidak bisa masuk. Kalaupun masuk dia akan terus dipompa keluar kembali. Jadi tidak bisa bekerja. Nah, kemudian inaktivasi obat oleh enzim-enzim, obatnya nggak bisa bekerja juga. Perubahan target obat, ya sehingga tidak dikenali, obatnya tidak berguna juga. Kemudian ada plasmid, ada resistensi yang terkait kromosom. Nah, kemudian ada modifikasi dinding sel sehingga antibiotik tidak dapat masuk. Ya, selanjutnya resistensi ini dapat juga terjadi secara non-genetik maupun genetik ya. Non-genetik itu misalnya seperti MTB, Mycobacterium tuberculosis yang dalam kondisi dorman. Dia tidak bermetabolisme sehingga resisten terhadap antimikroba. Kemudian ada juga bakteri-bakteri yang kehilangan dinding sel yang kita sebut bakteri L-form, di mana bakteri-bakteri seperti ini akan resisten terhadap golongan beta-laktam ya, contohnya penisilin dan cefalosporin. Kemudian ada juga resistensi yang dikaitkan dengan genetik. Nah, genetik ini karena dia membentuk perubahan susunan genomnya yang kemudian mengekspresikan kekebalan ya atau resistensi tersebut. Perubahan genetik ini dapat terjadi pada kromosom maupun ekstra kromosom. Yang kromosom itu biasanya sifatnya akan lebih permanen, relatif permanen ya. Kalau yang ekstra kromosom biasa dikode oleh plasmid, di mana sifatnya itu bisa berganti. Jika dia tidak membutuhkan sifat resistensi, maka sifat resistensi itu akan hilang. Resistensi kromosom terjadi karena mutasi pada struktur genom bakteri ya, yang seperti karet gelang kusut ini. Misalnya, mutasi tersebut selanjutnya dapat merubah reseptor spesifik pada ribosom. Misal, sehingga reseptornya sudah tidak efektif untuk berikatan dengan antimikroba. Antimikrobanya tidak dapat bekerja. Ini untuk antimikroba yang bekerja pada ribosom. Nah, kalau resistensi ekstra kromosom, ini ada elemen genetik yang di luar kromosom. Biasanya plasmid, ya dalam bentuk plasmid, ini yang biru, yang bulat-bulat. Plasmid yang mengatur resistensi terhadap antimikroba ini kita kenal sebagai resistensi faktor. Nah, jika paparan antibiotik sangat banyak, plasmid ini bisa berada dalam jumlah banyak sekali dalam sel bakteri ya. Jadi jumlahnya bisa banyak, bisa sedikit, sesuai kebutuhan. Dan plasmid ini dapat didonorkan kepada bakteri-bakteri di sekitarnya. Elemen genetik dapat ditransfer dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lain. Ya, baik dengan cara transduksi, transformasi, maupun konjugasi. Transformasi ini kalau ada bakteri yang mati, pecah ya, lisis, maka plasmidnya dapat diambil oleh bakteri yang masih hidup di sekitarnya. Transduksi, nah ini didapatkan dari bakteriofag ya, bakteriofaga. Materi genetiknya masuk ke dalam sel bakterinya. Kalau konjugasi ini melalui pili. Jadi mereka akan
mengaitkan pilinya satu sama lain dan plasmidnya berpindah melalui pili tersebut dari satu sel ke sel lainnya. Nah, demikian mekanisme kerja antibiotik. Selanjutnya kita masuk ke uji kepekaan antibiotik ya. Nah, pemakaian antimikroba tadi kita tahu akan menimbulkan seleksi. Seleksi akan berujung pada munculnya kuman-kuman yang resisten sehingga terapi menjadi lebih sulit ya. Yang lini pertama karena sudah resisten jadi tidak respon lagi, tidak memberikan perbaikan klinis. Jadi pasiennya nggak sembuh, tetap sakit dengan antibiotik lini pertama. Oleh karena itu sekarang sangat dianjurkan untuk pasien-pasien infeksi itu harus melakukan uji kepekaan antibiotik dulu ya, di samping identifikasi etiologi infeksinya. Nah, berikut adalah beberapa kuman yang saat ini menjadi tantangan untuk klinisi dalam mengobati penyakit ya, dalam perawatan di rumah sakit. Ada yang urgent, serius, dan concerning. Yang urgent ini termasuk Clostridium difficile, ini adalah penyebab pseudomembranous colitis. Clostridium ini adalah bakteri anaerob. Kemudian ada CRE, Carbapenem resistant Enterobacteriaceae, ada drug resistant Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini yang serius. Kita bisa lihat di sini ya. Ada banyak sekali drug resistant semuanya. Nah, yang concerning ini yang mengkhawatirkan. Di sini ada vancomycin resistant atau vancomycin intermediate. Ada yang heterogeneous vancomycin intermediate Staphylococcus aureus ya. Kemudian ada erythromycin resistant grup A Streptococcus, clindamycin resistant grup B Streptococcus. Kita tahu bahwa sebenarnya Streptococcus ini dia cenderung sensitif terhadap semua golongan antibiotik ya yang diujikan untuk Streptococcus tentunya. Karena setelah obat-obat ini yang mengkhawatirkan ini tidak ada pilihan obat lain seperti Staphylococcus ya. Vancomycin itu pilihan untuk MRSA, tapi sekarang mereka sudah kebal juga dengan vancomycin. Klinisi akan sangat bingung, wah pilih obat apa lagi ya setelah ini. Kalau pilih yang mungkin bisa ya, ada linezolid, ada tigecycline. Kalau linezolid itu bakteriostatik ya. Kalau tigecycline itu spektrumnya sangat luas, jadi mungkin efek yang ditimbulkan juga akan mengkhawatirkan seperti kekhawatiran yang ditimbulkan oleh kuman resisten tersebut. Oke, kita kembali ke uji kepekaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kuman yang diisolasi masih sensitif atau sudah resisten. Ya, nanti di CLSI, sensitif, resisten, intermediate, ini kita kenal sebagai interpretif kategori. Nah, jenis pemeriksaannya ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Uji kualitatif ini hanya membedakan kuman tersebut sensitif, resisten, atau intermediate ya terhadap antibiotik. Kalau yang kuantitatif ini, selain mengetahui sensitif resisten, dia juga untuk mengetahui berapa konsentrasi mikroba yang dapat menghambat atau membunuh kuman. Yang menghambat ini kita kenal sebagai MIC, Minimal Inhibitory Concentration. Yang membunuh ini kita kenal sebagai MBC, Minimal Bactericidal Concentration. Ya, konsentrasi ini dapat dihitung dengan metode kuantitatif. Untuk kualitatif caranya bisa dengan agar diffusion, ini yang umum digunakan metode Kirby-Bauer. Selanjutnya ada agar Wells diffusion dan agar cylinder diffusion. Pemeriksaan kuantitatif bisa secara dilusi maupun difusi. Yang dilusi ini bisa agar dilusi bisa menggunakan media cair ya, macro dilution test dan micro dilution test ini yang menggunakan plate, microplate sehingga volume yang diperlukan lebih kecil. Untuk uji difusi menggunakan A-strip. Nah, ini yang disk diffusion, cylinder, sama well diffusion. Nanti antibiotiknya akan berdifusi ke dalam agar Muller-Hinton. Ya, selanjutnya akan dibaca zona hambat
yang timbul. Nah, ini yang bening-bening ini adalah zona hambat ya. Diameternya nanti disesuaikan dengan panduan. Apakah dia masih sensitif atau sudah resisten. Nah, untuk prosedurnya ini standar ya, sudah ada prosedur seperti Kirby Bauer itu harus menggunakan media Muller-Hinton untuk kuman-kuman fastidius. Media tersebut perlu ditambahkan darah ya. Untuk plate standar yang kecil maksimal dapat digunakan 6 dis. Untuk yang besar ini yang 15 cm diameternya dapat digunakan 12 dis maksimal. Menggunakan suspensi bakteri setara dengan setengah McFarland. Bakterinya juga umurnya itu harus fresh ya, 18 sampai 24 jam inkubasi. Jangan bakteri sudah diinkubasi 1 minggu kita gunakan untuk uji kepekaan, nanti hasilnya bisa salah. Nah, untuk pembacaannya sendiri itu juga inkubasinya tidak boleh terlalu lama ya, sekitar 18 sampai 24 jam. Oke, untuk metode dilusi yang kualitatif, nah di sini menggunakan media cair dengan prinsip pengencerannya setengah ya, setengah-setengah atau two-fold, kelipatan 2. Jadi misalnya pada well pertama itu diberikan antibiotik 10 gram misalnya yang kita uji ya. Selanjutnya pada well kedua adalah 5 gram, 2,5, 1,25. Ya, jadi diencerkan setengah kalinya. Nah, untuk uji kepekaan ini harus dipastikan bahwa kuman yang digunakan itu berasal dari koloni yang murni. Jadi tidak bercampur. Kalau bercampur nanti hasilnya bisa resisten semua ya, atau salah hasilnya. Nah, diambil dari koloni yang terpisah untuk membuat suspensinya yang setengah McFarland tadi. Standar menurut CLSI, metode agar diffusion Kirby Bauer menggunakan medium Muller-Hinton, inokulum kuman setengah McFarland atau setara dengan 1,5 kali 10 pangkat 8 sel kuman per mililiter. Nah, ini contoh-contoh antibiotik yang dapat digunakan. Di sini menggunakan berapa ini? Penisilin, tetrasiklin, korampenikol, eritromisin ya, inkubasi pada suhu 35 derajat selama 16 sampai 18 jam. Nah, ini adalah kekeruhan setengah McFarland ya. Kalau mau dibuat sendiri, nah ini seperti mencampurkan barium klorida 0,05 ml dengan asam sulfat 9,95 ml. Maka kekeruhan yang timbul adalah setengah McFarland atau setara dengan 1,5 kali 10 pangkat 8. Kalau dengan mata terlalu subjektif ya mungkin tidak sama satu orang dengan orang kedua menilai suatu kekeruhan. Kekeruhan ini dapat dibaca menggunakan turbidometer atau spektrofotometer ya supaya lebih objektif. Nah, ini suspensi yang sudah dibuat selanjutnya digoreskan secara menyeluruh pada plate Muller-Hinton, agar Muller-Hinton. Nah, kemudian diberikan dis antibiotik yang diuji. Nah, ini pengerjaannya harus secara aseptik. Antara satu dis dengan dis yang lain itu ada ketentuannya ya. Minimal jaraknya itu 24 mm. Tapi seringnya kita sebut 2,5 cm kira-kira ya. Selanjutnya diinkubasikan untuk kuman yang tidak fastidius 16 sampai 18 jam, tapi untuk kuman yang fastidius inkubasinya bisa sampai 24 jam. Baru dibaca zona hambat yang terbentuk, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan panduan pada CLSI. Ya, kita menggunakan panduannya CLSI. Ya, sebenarnya ada beberapa panduan yang lain. Cuma kalau di Indonesia itu umum CLSI yang dipakai.
Ini seperti yang kita bahas sebelumnya. Kalau koloni yang digunakan tidak murni, ini mungkin ada 2 koloni, koloni A, koloni B, tetap dipaksakan untuk dilakukan uji kepekaan, bisa timbul seperti ini, tidak terbentuk zona hambat. Jadi seakan-akan resisten semua. Namun setelah dimurnikan, ada isolat A, ada isolat B. Nah, kita baru bisa lihat di sini, oh ternyata isolat A itu sensitif terhadap antibiotik E dan C. Isolat B itu peka terhadap antibiotik A dan B. Jadi kemurnian koloni yang dibuat untuk suspensi itu sangat penting, ya. Pure plate itu harus ada, tidak boleh dibuat dari koloni yang bercampur. Nah, ini adalah CLSI. Di sini kita lihat Enterobacteriaceae. Kita di sini menggunakan zone diameter dengan cara distribusi ya. Contohnya di sini ada ampicillin. Enterobacteriaceae itu yang sering kita kenal misalnya E. coli. Nah, untuk E. coli yang diuji menggunakan di 10 mikrogram ampicillin, itu interpretasinya jika zona hambat yang terbentuk di atas atau sama dengan 17 mm, maka isolat tersebut sensitif ya terhadap ampicillin. Nah, jika kurang atau sama dengan 13, berarti dia resisten. Jika di antaranya, maka disebut intermediate. Nah, kira-kira seperti itu ya. Membacanya bisa menggunakan kaliper jangka sorong atau penggaris. Nah, ini yang metode E-strip. Jadi menggunakan strip yang sudah ada konsentrasinya di sini. Kita bisa lihat, oh ternyata di sini MIC-nya adalah 0,19. MIC ini adalah konsentrasi yang menghambat pertumbuhan mikroba. Ini yang diuji adalah trimethoprim terhadap strain Xanthoma maltophilia. Trimethoprim sulfamethoxazole. Nah, ini kalau di plate-nya diletakkan seperti ini. Ini adalah metode kualitatif dengan cara difusi. Jadi, kandungan antibiotik yang ada di dalam strip ini akan berdifusi ke dalam media pertumbuhan kumannya. Media standar untuk uji difusi adalah Muller-Hinton ya. Untuk kuman fastidius, Muller-Hinton memerlukan suplemen darah. Ini untuk uji dilusi, ini yang standar ya, setengah kalinya. Antibiotiknya yang diencerkan setengah kalinya. Di sini misalnya 32, tadi di sini 16, di sini konsentrasinya 8, terus 16, demikian seterusnya. Sementara komposisi yang lain sama ya. Ada TSB, tripticase, soy broth, ini media cair. Kemudian ada inokulum bakterinya. Nah, ini yang makrodilusi menggunakan tabung-tabung yang besar yang bisa dilihat, dinilai kekeruhannya dengan mata ya. Kalau yang mikroplate tadi kita perlu alat yang bisa membaca kekeruhannya karena kadang susah juga melihat dengan menilai dengan mata ya. Nah, ini yang di plate. Ini keruh, di sini bening. Yang bening ini sudah terhambat pertumbuhannya. Ya, di sini kita dapat melakukan lagi penanaman pada media padat. Ini dari yang bening pertama dan selanjutnya untuk menentukan konsentrasi hambat dan konsentrasi bunuhnya, MIC dan MBC-nya. Nah, jadi seperti ini. Ini ada 6 plate, ada 6 tabung. Ya, tabung keempat itu sudah menunjukkan tidak ada pertumbuhan. Ini kita tanam ke plate agar. Nah, ternyata tabung yang keempat ini masih tumbuh 7 koloni forming unit. Berarti dia tidak terbunuh, kumannya itu hanya terhambat pertumbuhannya. Yang tabung kelima ini tidak ada pertumbuhan, berarti sudah terbunuh kumannya sehingga nggak bisa ditumbuhkan lagi. Nah, jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa
MIC untuk antibiotik yang diuji ini adalah 8 mikrogram ya. Misalnya, kemudian yang MBC-nya adalah 16 mikrogram per mililiter. Demikian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat. Salam, sampai ketemu lagi.